Halo, perkenalkan kami dari PBL 412. Di sini kami akan mempresentasikan hasil eksplorasi AE kami. Jadi, pada kesempatan ini kami menjelaskan program Speech to Text berbasis Python yang kami kembangkan. Program ini bertujuan untuk mengubah input suara menjadi teks secara otomatis, kemudian menyimpannya ke dalam file CSV yang sebagai riwayat data. Dalam implementasinya, kami menggunakan library Speech Recognition untuk proses pengenalan suara dan Pandas untuk pengolahan serta penyimpanan data. Alur kerja sistem ini dimulai dari user yang memilih menu, kemudian sistem merekam suara melalui mikrofon, memprosesnya menjadi teks, lalu user melakukan konfirmasi apakah hasilnya benar atau tidak. Setelah itu, datanya akan disimpan ke dalam file CSV beserta timestamp dan status validasinya. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya melakukan transkripsi, tapi juga menyediakan pencatatan data yang terstruktur. Oke, jadi di bagian awal program ada konfigurasi dasar yang mengatur jalannya sistem. Jadi kan di sini ditentukan nama file CSV yang akan digunakan untuk menyimpan data serta bahasa yang dipakai dalam proses pengenalan suaranya. Untuk variabel CSV file itu digunakan untuk menentukan di mana data akan disimpan. Sedangkan language ini digunakan untuk mengatur bahasa yang dikenal oleh sistem, misalnya kode ID yang dipakai untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi init CSV. Jadi kan fungsi ini bertugas untuk memastikan file CSV-nya ini sudah tersedia sebelum programnya dijalankan. Kalau misalkan filenya belum belum ada, jadi kan sistemnya akan otomatis membuat file baru yang lengkap dengan kolom yang dibutuhkan seperti timestamp, teks hasil pengenalan, dan statusnya. Jadi kan penting supaya nggak terjadi error saat menyimpan datanya. Jadi sejak awal program ini sudah siap digunakan tanpa harus khawatir file penyimpanannya belum ada. Next. Nah, untuk penyimpanan data, sistem kami menggunakan fungsi simpan ke CSV. Pada fungsi ini, setiap hasil transkripsi akan disimpan sebagai satu baris data baru. Nah, pertama, sistem mengambil waktu saat ini menggunakan modul datetime, lalu mengonversinya menjadi format string yang mudah dibaca. Setelah itu, data teks dan status dimasukkan ke dalam struktur data frame. Nah, kemudian data tersebut disimpan ke dalam file CSV menggunakan mode append, yang berarti data baru akan ditambahkan ke baris terakhir tanpa menghapus data sebelumnya. Nah, dengan metode ini, file CSV akan berfungsi sebagai log dan riwayat transkripsi yang terus bertambah seiring penggunaan sistem. Next, selanjutnya. Tapi proses input audio. Audio diambil dari mikrofon menggunakan konteks mikrofon yang memungkinkan sistem menangkap suara secara langsung dari perangkat input. Sebelum proses rekaman dimulai, sistem melakukan penyesuaian terhadap noise lingkungan menggunakan fungsi adjust for ambient noise. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengenalan suara. Sistem merekam audio dengan batas waktu tertentu, yaitu maksimal menggunakan lama 5 detik dan durasi bicara maksimal 15 detik. Setelah audio diperoleh, proses menggunakan Google Speech Recognition APM melalui fungsional recognizer Google. Next. Dalam sistem ini juga diterapkan error handling untuk menangani berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Jika tidak ada suara yang terdeteksi dalam waktu tertentu, maka sistem akan menangani kondisi tersebut dengan exception timeout. Jika suara tidak dapat dikenali, sistem akan memberikan pesan error agar user dapat mencoba kembali. Selain itu, jika terjadi gangguan koneksi ke API, sistem juga akan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Setelah teks berhasil diperoleh, sistem tidak langsung menyimpannya, tetapi meminta konfirmasi dari user melalui fungsi konfirmasi. User diminta untuk menentukan apakah hasil dari transkripsi sudah benar atau belum. Jika user menyetujui, maka data disimpan dengan status dikonfirmasi. Jika tidak, maka disimpan dengan status ditolak. Mekanisme ini penting untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan. Next. Nah, program ini dijalankan oleh fungsi main yang menampilkan menu interaktif dalam perulangan. User bisa memilih merekam suara, melihat riwayat, transkripsi, atau keluar. Jika user memilih rekaman, sistem menjalankan proses lengkap dari input suara hingga penyimpanan teks. Tes, tes, tes.
Dan jika user melihat riwayat, data dibaca dari CSV dan ditampilkan. Secara keseluruhan, sistem mengikuti alur input proses output dan dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis suara yang lebih kompleks. Sekian dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.